3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya Aspiana, koordinator PKH Kota Pontianak, akan menghadiri ataupun memantau pertemuan kelompok dari Kelurahan Parit Mayor. Pendampingnya adalah Yusriana. Nah, kali ini pertemuan kelompok ini kita pinjam tempatnya adalah dari Mitra Dinas PSM, walaupun dulunya beliau adalah mantan KPM PKH, Ibu Asna. Mari kita lihat perkembangannya. Ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini saya masih diberi kesempatan ibu-ibu bertemu dan berkenalan dengan ibu-ibu nih. Karena mungkin di pertemuan kelompok Kelurahan Parit Mayor baru kali ini saya hadir. Di sini ya, yang di sininya, yang di RT, yang di tempatnya Bu Asna. Dulu kemarin pada saat kita pembagian beras ya Bu ya, itu pun udah selesai. Dan tadi sudah diperkenalkan oleh pendamping, nama saya Ibu Asyana. Saya koordinator PKH Kota Pontianak. Jadi saya yang akan yang akan banyak berdiskusi nih dengan ibu-ibu se-Kota Pontianak, khususnya KPM PKH yang ada di Kota Pontianak. Baik dari 6 kecamatan ya ibu-ibu ya, barat, timur, kota, selatan, tenggara, utara. Nah ibu-ibu, saya hadir di sini selain untuk silaturahmi juga kita diskusi ya ibu-ibu ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau ada hal-hal yang menjadi kendala ibu-ibu. Kenapa mungkin ya, yang paling banyak nih pasti pertanyaannya, Bu, kenapa saya enggak cair? Sini dapat semua enggak PKH-nya? Ada yang beberapa belum. BPNT-nya yang tunai itu ya yang paling banyak ya Bu ya. Oke. Jadi pasti ibu-ibu juga sudah tahu bahwasanya saat ini di tahun 2022 BPNT yang dulunya sembako diambil lewat e-warung sekarang sudah menjadi BPNT tunai yang diambil melalui kantor pos. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Pos untuk melakukan penyaluran bantuan BPNT tunainya. Nah, untuk tahun 2022 ini dimulai Januari sampai dengan Maret. 1 bulannya 200.000 seperti biasa. Jadi 3 bulan 600.000. Terkait kenapa ada yang dapat, ada yang tidak, jujur kami memang belum bisa memastikan apa sebab tidak dapat. Ya. Tetapi setelah ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan tidak dapat adalah bisa jadi NIK-nya masih belum padan di DTKS atau Capil. Dan itu sudah kita lakukan perbaikan. Hanya saja untuk menarik data tersebut, data yang digunakan oleh pusat itu adalah data sebelum kita lakukan perbaikan. Artinya untuk data yang sudah kita lakukan perbaikan mudah-mudahan dipergunakan di tahap berikutnya dan mudah-mudahan sudah baik dan benar. Amin ya. Tuh. Terus apalagi Bu yang mau ditanyakan? Dan bisa jadi ibu-ibu ada data dari KPM PKH yang terkeluar, tidak lagi menjadi peserta DTKS, tidak masuk dalam data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Dulu kita sebut dengan data kemiskinan. Banyak Bu, banyak dari beberapa KPM kita yang tidak masuk lagi DTKS. Dan artinya untuk pengusulan DTKS itu bisa melalui kelurahan. Karena kelurahan saat ini sedang bekerja sama dengan dinas sosial. Ada di kelurahan yang namanya operator SIK-NG kelurahan. Nah nanti dari kelurahan akan menginput datanya, usulan-usulan dari warga, barulah disampaikan ke dinas sosial Kota Pontianak, seperti itu. Begitu juga dengan usulan bansosnya ibu-ibu. Misalkan kalau tidak dapat DTKS berarti namanya usulan DTKS atau non bansos. Kalau misalkan sudah masuk dalam DTKS tetapi belum dapat PKH atau belum dapat BPNT,
Itu namanya usulan bansos. Silakan Bapak Ibu bisa mengusulkannya lewat kelurahan. Tuh. Mungkin sampai di sini Ibu-ibu ada yang akan didiskusikan. Mari Ibu-ibu kita diskusikan. Ya malu Bu. Tadi nanya. Tadi katanya mau banyak pertanyaan kata Bapak Bocoran. Silakan Bu. Pakai ini enggak? Ini masalah kemarin ada perbaikan data masalah beras. Jadi saya bulan 2 kemarin udah 2 hari kan tapi dapat. Tapi untuk dananya beras itu tidak dapat dari kantor pos itu. Jadi kapan apa dapat atau enggak gitu. Akhir tahun tadi dapat enggak? Dapat tapi udah bulan 2 kemarin saya diganti kartunya. Ganti kartu. Saya ganti kartu juga. Berapa orang ya? Jadi yang akhir tahun kemarin dapat 4. Tidak dapat 7. Oh iya, satu tahun saya tidak dapat tuh hanya bulan 5 bulan 6 dia yang dapat. Jadi sampai dapat 7 Bu. Udah pertamanya dapat pertama dari bulan 1 tidak dapat Bu. Sampai bulan 5 bulan 6 dapat. Udah itu bulan berikutnya udah tidak dapat. Sampai bulan 2 baru dapat lagi. Bulan 2 tahun 2022 ini. Oh, berarti tidak dapat. Jadi maksudnya Bu, yang ditanyakan apa? Yang berasnya kan bulan 2. Berarti yang ditanyakan ini dari Januari sampai Maret. Yang mana mereka udah dapat, dia belum dapat. Itu yang ditanyakan. Yang 600 ke kantor pos ya Bu ya. Boleh saya silakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibuku yang tersayang, terkasih. Kemarin saya pernah menjelaskan grup dan untuk bantuan program sembako karena dia kan ada yang PPKM juga belum ada yang dapat. Bukan hanya itu, semua yang PPKM dan yang baru ada yang belum dapat, bukan hanya itu, tapi semua yang mana di kelurahan yang mendapat PPKM belum mendapat undangan. Jadi saya masih mendapat berita bagus, tapi kita tidak bisa, makanya saya tidak mau mengutarakannya, memastikan karena saya tidak berani juga. Tapi saya ada dapat mendengar isu untuk susulan tahap ketiga, insya Allah akan ada lagi katanya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan yang mana belum dapat akan keluar susulan tahap ketiga. Insya Allah, kalau memang itu rezeki kita, alhamdulillah, pasti kita akan dapatkan undangan susulan ketiga. Itu yang saya dapat berita dari, kebetulan juga Bu As, saya waktu tahap pertama, tahap kedua saya diminta orang-orang pos untuk mendampingi mana warga kita yang mendapat undangan, dan kita lihat warga kita misalnya seandainya saya di sana untuk membantu warga, misalnya nih warga kita nih dia yang punya nama, misalnya Ibu Siti, dia nama dia kan yang keluarkan. Kalau di pihak pos, kalau yang tidak punya nama tidak boleh ngambilnya. Jadi yang harus satu kakak, sedangkan kadang-kadang ada yang cuma satu kakak tunggal, yang lansia kan, lansia tunggal. Jadi dari pihak pos memberi keringanan. Jadi maka sayalah duduk di pos sebagai untuk jaminan bertanggung jawab atas keluarga kita. Jadi yang mana alhamdulillah, yang mana mereka kakak tunggal yang tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh anaknya, alhamdulillah uangnya bisa saya. Jadi makanya saya juga terlibat di kantor pos untuk memudahkan warga-warga kita yang memang benar-benar itu apa yang benar-benar layak ya. Walaupun layak tidak layak, kalau udah di kantor pos, kalau mereka datang uangnya tetap dikasih. Jadi untuk ibu-ibu, untuk uang yang sembako, kita berdoa aja ya Ibu ya, kalau misalnya rezeki, insya Allah undangan susulan kerja
pasti ada. Tapi tidak harus ngurus di kantor kelurahan dulu kan? Enggak, itu bukan urusan kelurahan ya. Jadi jangan data kelurahan, mati saya. Saya kemarin sekali udah mati ketembak langsung. Jangan sampai saya habis muskul saya ketembak lagi. Ya ibu-ibu ya. Jadi gini ibu-ibu, artinya sepanjang data ataupun ibu-ibu masih dalam status DTKS, masuk dalam status DTKS, artinya ibu-ibu sudah dalam status aman nih. Kenapa saya katakan aman? Artinya ibu sudah menjadi daftar tunggu untuk mendapatkan bantuan. Ya Bu ya, baik itu PKH, baik itu BPNT, baik itu PBI dan lain sebagainya. Intinya setiap warga itu harus masuk DTKS, yang maksudnya warga yang memang layak untuk mendapatkan bantuan ya, dalam artian ada beberapa hal yang memang menjadi syarat untuk masuk dalam DTKS ya. Ada 26 item katanya kemarin ya, karena Bu Asnah juga kemarin sudah mengikuti musyawarah kelurahan. Di sana dijelaskan item-item ataupun syarat-syarat untuk mengusulkan masuk dalam data DTKS. Salah satunya adalah fakir miskin. Salah satunya dari 26. Ada juga yang disabilitas, anak terlantar dan lain sebagainya. Perempuan rawan ekonomi sosial juga ada. Nah, artinya kenapa ibu-ibu? Artinya apa yang dijelaskan Ibu Asnah tadi, beliau adalah mitranya dinas juga. Beliau juga PSM, beliau juga sering bolak-balik ke kelurahan ya Bu ya. Ibaratnya jadi dapat informasi dari kelurahan, dari dinas juga sering. Artinya di sini posisi ibu-ibu ini, kita saat ini sedang menunggu Bu, menunggu dengan bansos yang akan diberikan oleh kementerian. Sepanjang, tadi saya tekankan lagi, sepanjang ibu-ibu, bapak ibu sekalian masuk dalam data DTKS, insya Allah itu artinya statusnya masih aman. Statusnya menjadi daftar tunggu untuk mendapatkan bansos. Sekarang kenapa mungkin ya Bu ya, kenapa ada yang dapat BPNT yang dulunya sembakonya aman, setiap bulan dapat, ternyata sekali beralih ke tunai tidak dapat. Tuh, kembali lagi Bu, yang namanya anggaran pusat itu juga terbatas. Bisa jadi gelombang pertama ini pusat hanya bisa memberikan bantuan, mungkin bansos tunainya atau dalam BPNT tunainya itu mungkin misalkan dari 10.000 yang dulunya penerima BPNT hanya bisa dilakukan atau diberikan 9.000-nya. Artinya masih punya 1.000 lagi yang tidak masuk atau tidak dapat dalam BPNT tunai, seperti itu. Artinya ya kita hanya bisa menunggu ya Bu ya, menunggu kebijakan dari pusat, karena semuanya tergantung kebijakan dari pusat selaku pemberi bansos. Ya Bu ya, kami hanya bisa melakukan itu karena kita juga belum dapat informasi yang pasti apa sebab tidak dapat semuanya gitu. Tetapi melalui data DTKS itu juga kita temui juga ada hal-hal yang memang ternyata terkeluar dari DTKS, ya otomatis tidak akan dapat apa-apa, seperti itu. Tapi kalau misal di DTKS-nya ada masih datanya sebagai penerima bansos, BPNT ataupun PKH atau PBI, artinya posisinya masih aman. Kita berarti tinggal menunggu episode berikutnya, ya episode ya, rezekinya tergantung episode-episodenya. Karena episode hidup ini juga panjang Bu. Ya Bu ya, jadi seperti itu. Paham Bu sampai di sini? Oke, terima kasih. Ada lagi Bu yang mau diskusi? Ada. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Asnah tadi, posisi beliau Ibu udah jelas ya, udah tahu ya posisi dan statusnya Bu Asnah. Artinya beliau adalah mitra dinas yang ditunjuk ataupun yang ditunjuk oleh dinas, diberikan tugas oleh dinas untuk jika nanti ada misalnya yang mengusulkan BPJS, disurvei dulu tuh, enggak main-main kasih Bu.
Ibu mengusulkan, tapi disurvei dulu sama Bu Asna atau mitra dinas tadi itu yang ditunjuk oleh dinas. Tetapi yang menentukan layak tidaknya itu juga bukan beliau. Beliau hanya disuruh melihat, oh ya benar dah orangnya ada. Nah betul dah orangnya sesuai dengan alamat ini, itu saja. Kadang-kadang dia itu cuman kakak, tapi dia tak tahu di mana orangnya. Ya. Benar. Ya kadang gitu Bu, betul. Kebanyakan mereka nih udah pindah entah ke Kuburaya atau pindah ke kelurahan lain. KK dan KTP itu masih di tempat yang lama. Nah maka itu maksudnya untuk ke surveinya itu kejelasan masih ada nggak orangnya benar dan orangnya tinggal di situ, seperti itu. Nah ibu-ibu, bapak ibu, ingat tadi satu poin yang saya tangkap dari beliau, artinya ibu-ibu ini salah kamar. Kalau nak ngadu, ada pendamping, benar. Kalau mau ngadu tentang bantuan PKH, ada pendampingnya. Jangan ngadunya ke RT, ke lurah, ke camat. Mereka tidak tahu apa-apa. Yang menentukan dapat tidaknya itu langsung dari Kementerian Sosial. Ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau mau ngadu, misalnya ada masalah tentang PKH-nya, silakan ke pendamping. Betul, apa gunanya ada pendamping kok ngadunya masih ke RT? Nanti kan RT pasti bertanya, kalau lagi bertanya ke Bu Asna, ke pendamping. Ngapa nih? Apa jadi? Wajar saja jika RT bertanya, langsung bilang gini, apa jadi tugas pendamping nih? Masih gak warga saya ini bertanya ke saya? Sedangkan katanya setiap bulan lakukan pertemuan kelompok. Kenapa tidak bertanya langsung ke pendamping di saat pertemuan kelompok? Itu ya Bu. Jadi jika ada masalah silakan curhat, sampaikan keluhannya ke pendamping PKH yang mendampingi program. Ya. Dan kebetulan Bu Yusliana ini baru nih ditugaskan di Parit Mayor, sebelumnya di Banjar Serasan. Tuh. Terus yang kedua, kami sangat berharap dan sangat mengimbau ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu peserta PKH itu tadi udah dijelaskan oleh Bu Yusliana, ada expired kartu ya. Artinya yang untuk kartu-kartu lama ada batas waktunya ya. Jadi silakan kalau memang dilihat oh udah 2022 ini udah expired, udah habis, silakan langsung coba koordinasikan ke bank gitu, minta cetak yang baru. Nggak mau? Banknya nggak mau? Oh gitu. Dan kami sangat berharap Bapak Ibu yang hadir di sini itu memegang buku tabungan dan KKS-nya sendiri. Jangan dipegang oleh orang lain, karena banyak sekali kejadian dan kasus tiba-tiba pada saat pendamping bertanya mana KKS-nya, ada Pak sama si ini, ada sama si Anu. Loh kenapa tidak dipegang sendiri? Wajar kalau misalkan ada terjadi kesalahgunaan, penyalahgunaan KKS. Karena apa? Saya yakin dan percaya itu pinnya pin sejuta umat. Tidak ada ibu-ibu yang payah, ibu-ibu nak ganti pin itu susah. Dan nyaman lah dengan pin sejuta umat. Cecer di jalan Bu, orang tahu tuh pinnya. Saya ya tahu. Tapi saya tidak tahu isinya ada atau tidak. Kalau tak dilihat di ATM, tuh ya. Jadi Bapak Ibu silakan dipegang buku tabungan dan KKS-nya sendiri. Dirahasiakan jika memang pinnya itu sudah diubah, hanya Bapak Ibu lah sendiri yang tahu. Apalagi sekarang ya, kalau mungkin ya dulu tidak diubah pinnya karena takut mau gesek beras, kan takut lupa tuh, benar ya Bu? Banyak tuh jadi kejadian, jadi pakai pin sejuta umat, siapapun bisa gesek, siapapun bisa mencet pinnya. Mulai sekarang tapi kita tidak tahu lah ya ke depannya apakah beras nanti masih gesek lagi atau ngambilnya tunai. Gitu kan, kita belum tahu. Kalau memang ngambilnya masih tunai di kantor pos, artinya silakan ibu-ibu bolehlah mengganti pinnya, nggak usah lagi pakai pin sejuta umat. Tapi dengan catatan ibu harus ingat,
Jangan sampai ibu lupa, karena kalau lupa ibu pun sendiri yang ribet. Pergi ke bank diblokir kan, terblokir, pergi lagi ke bank, antrinya nauzubillah. Belum dia pendamping keluarga. Belum lagi harus ada pendamping. Padahal sebenarnya kalau ganti buku, ganti KKS, ibu-ibu bisa lakukan sendiri, tidak perlu harus ada pendamping. Kan? Cuma orang bank katanya ada yang nggak mau. Anehnya seperti itu. Padahal KPM ini kan udah mandiri nih, udah cerdas semuanya, udah pinter kan? Itu. Oke, ibu, ada lagi yang mau ditanyakan?